Dalam literatur banyak diungkapkan bahwa Ramadan itu yang 30 hari atau 29 hari itu dibagi ke dalam tiga bagian. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Dengan memasuki pada tanggal 12 ini, otomatis kita ini sudah meninggalkan bagian yang pertama. Dan kita sedang memulai Ramadan bagian kedua, yaitu mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Kemudian dari catatan yang dapat kita ketahui bahwa pada fase yang pertama Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kasih sayang, rahmat untuk semua manusia, untuk seluruh alam. Dan pada fase yang kedua ini, saat kita memasuki hari ke-11 sampai dengan tanggal 20, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan magfirah, ampunan. Sudah barang tentu ini merupakan anugerah besar, peluang besar bagi kita untuk meraihnya. Karena dengan diampuninya kita dari segala macam kesalahan, dan kita pun akan kembali menjadi lebih baik. Kalau tidak dikatakan sebagai kembali menjadi orang yang suci, orang yang bersih. Persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau ternyata agama itu sendiri mudah, adinu yusrun, sebenarnya bagi kita tidak usah ribet. Karena Al-Quran mengatakan, wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu, wa ma'nahakum anhu fantahu. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuhu, apa yang diberikan, disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu kita tinggal mengambil. Sementara wa ma'nahakum anhu, apabila ternyata memang apapun bentuknya yang dilarang oleh Rasul, fantahu, kita tinggalkan. Jadi mudahnya agama itu begitu. Tidak perlu mengedit. Kita ini cukup copy paste. Apa yang dilakukan oleh Nabi, kita copy. Kemudian pastekan ke dalam diri kita sendiri untuk diamalkan. Sangat mudah gitu. Malah lebih mudah lagi pada saat kita ini memiliki mursyid. Karena apapun yang dikatakan wama atakumur rasul fakhuzuhu dan wama nahakum anhu fantahu itu, belum tentu kita bisa memahami keseluruhan. Karena kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan dengan wali mursyid. Gitu. Setelah kita bertemu dengan wali mursyid, nah wali mursyid ini, syekh mursyid ini, itu kemudian menduplikasi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran mengatakan apa namanya, Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad otomatis bilisannya kaumi, menggunakan kalimat-kalimat redaksi bahasa sesuai dengan kaumnya. Nah, karena kita punya mursyid, otomatis ucapan, tingkah laku, akhlak, contoh yang diberikan oleh sang mursyid itu merupakan penjelmaan daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat mudah. Nah, jadi kalau tadi kita kerucutkan umpamanya bagian kedua daripada bulan Ramadan, 10 hari kedua di bulan Ramadan itu, di tengah-tengah adanya itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan. Paling tidak apa yang dilakukan oleh kita sehari-hari itu sebenarnya sudah sangat-sangat memenuhi syarat gitu ya untuk mendapatkannya. Persoalannya secara apa namanya ya, faktanya bagaimana di lapangan itu? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita menggunakan pola copy paste, otomatis apa yang diajarkan
di dalam Al-Quran itu kita tinggal melaksanakannya aja. Contoh gitu ya. Ayat 17 daripada surat Az-Zariyat itu mengatakan kanu qalilam minal laili mayahjaun. Orang-orang yang sukses, sebut saja sebagai penghuni surga nanti begitu. Itu pada waktu hidup di dunianya ternyata mempunyai satu kebiasaan, dan kebiasaan ini itu ternyata sudah diajarkan oleh Pangarsa Abah Awas sebagai mursyid kita. Apa itu? Kanu qalilam minal laili mayahjaun. Tidak terlampau mementingkan tidur. Jadi qalilam minal laili mayahjaun itu artinya tidurnya sedikit. Nah, dengan adanya amaliyah yang kita lakukan, termasuk sunnah-sunnah Rasul yang ada kaitannya dengan ibadah saum, ibadah puasa, otomatis kan kalaupun umpamanya awal-awalnya kita merasa berat untuk bangun pada waktu dini hari untuk melaksanakan sahur, maka dengan adanya syariat ini otomatis kita akan termotivasi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu itu. Nah, jadi kalau menggunakan bahasa Abah itu kita jangan terlampau akrab dengan banta, dengan guling. Karena itu merupakan musuh bebuyutan, itu kata pengarsa Abah gitu. Mungkin untuk kelas Abah gitu ya, nggak usah dibandingkan, tidak sebanding dengan kita. Itu mungkin merupakan satu kewajiban ya untuk memusuhi bantal, memusuhi guling. Sampai-sampai ada beberapa tempat manakib yang dulu gitu ya, itu selalu dijadikan transit, dijadikan tempat manakib oleh pengarsa Abah. Di setiap tempat itu ada kamar untuk transit pengarsa Abah. Itu yang saya tahu gitu ya. Karena saya juga sempat beberapa kali mengikuti pengarsa Abah dan disuruh istirahat di kamar Abah, kamar transit Abah gitu. Itu disediakan gitu ya, disediakan tempat tidur yang bagus, kasurnya tebal, kemudian spraynya yang bagus gitu lah gitu. Tapi nggak pernah bantal guling juga ada gitu, tapi nggak pernah tersentuh oleh pengarsa Abah gitu ya. Karena apa? Karena bagi pengarsa Abah itu merupakan musuh gitu. Dalam artian apabila ternyata memang Abah itu harus tidur dan sebagainya di tempat yang demikian, barangkali Abah sudah mengalami satu kelemahan dalam bidang itu. Nah, Abah itu tidak mau begitu. Makanya Abah selalu menggelar sajadah di lantai tempat yang begitu. Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi pada waktu kita memasuki tanggal 11 bulan Ramadan itu, yang harus kita prioritaskan adalah mengurangi jatah tidur kita. Dan itu sudah otomatis akan terjawab dengan bangun pada waktu dini hari untuk melaksanakan sahur. Dan ini merupakan salah satu jawaban juga ataupun aplikasi daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Gitu ya. Bersahurlah kalian karena pada waktu sahur itu sendiri ada nilai barokah. Meskipun di luar sana mungkin menerjemahkan barokah pada waktu sahur itu hanya terkait dengan masalah makan dan minum. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, ternyata pada ayat yang ke-18-nya yang harus kita lakukan teristimewa pada 10 hari kedua ini, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi pada waktu sahur itu yang ada nilai barokahnya gitu ya, itu kita ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar sesuai dengan formatnya gitu ya. 10 hari kedua kan Allah menurunkan magfirah, ampunan. Kita istighfar yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Istighfarnya kan kita sudah sama-sama tahu. Nah, ini apabila kita lakukan itu akan akan lebih terfokus pada memang ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun demikian yang namanya ikhwan itu kan kita sudah dikasih bimbingan oleh pengarsa Abah. Jadi dalam artian sebelum memasuki Ramadan 1 itu sendiri, kita sudah membiasakan untuk beristighfar itu.
Bagaimana caranya kita beristighfar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Gampang, laksanakan amaliyah mursyid. Apa contohnya? Nah, di dalam amaliyah kan ada ada paket ya, ada paket sholat gitu. Paket sholat yang ada kaitannya dengan waktu maghrib kan, ba'diyah maghrib, kemudian ada sholat sunat, apa itu, apa namanya, ba'diyah maghrib, kemudian ada awabin, kemudian ada sholat sunat taubat gitu. Tobat itu termasuk ke dalamnya memanfaatkan apa namanya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah adalah ayat yang ke-64 daripada surat An-Nisa. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka pastagfirullah, minta istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastagfirullah rasul, tapi kita harus datang gitu. Tidak cukup minta gitu ya, tapi kita harus datang. Wastagfirullahum rasul. Datang kepada siapa? Kepada Rasul gitu. Nah, kalau ternyata memang kita tidak sejaman dengan Rasul, otomatis mintanya kepada siapa? Kepada penerusnya, penerus risalahnya, yaitu kepada pengersabah sebagai mursyid kita. Nah, diminta ataupun tidak, orang yang sudah menjadi murid apa itu sendiri itu diberi. Diberi apa? Diberi amalia. Nah, amalianya adalah melaksanakan sholat sunat taubat. Jadi sholat sunat taubat itu merupakan salah satu daripada pembuktian kita ini beristighfar kepada Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka pastagfirullah wastagfaralahum rasul lawajadullah tawwabur rahim. Nah, ini satu kesempatan, satu peluang yang sangat indah bagi kita apabila kita sudah terbiasa ya istiqomah melaksanakan sholat-sholat sunnah sesuai paketnya, paket maghrib bagaimana, tengah malam juga kan ada gitu ya, tengah malam. Hanya kalau tengah malam kan diawali dengan apa namanya mandi ya, mandi wajib hukumnya tuh mandi malam. Padahal tidak dikenal namanya mandi malam, yang ada sebutan adalah mandi pagi. Mandi pagi yang terbaik adalah pukul 00.01. Itu kata pengarsa Abah. Kalau kita kan menyebutnya itu kan mandi malam, adanya kan tengah malam. Tapi Abah mengatakan itu adalah mandi pagi. Eh, Banyak orang merasa apa ya, kurang senang gitu ya apabila memang bangun tengah malam kemudian mandi, itu karena apa? Karena ada kekhawatiran bakal diserang oleh penyakit. Sebut saja semacam rematik gitu ya. Tapi kan dalam catatan sejarah saya tidak sampai sampai saat ini paling tidak gitu ya. Itu belum pernah membaca satu keterangan yang menyebutkan bahwa Rasulullah eh, pernah mengalami sakit, nggak pernah. Gitu. Rasul merupakan orang paling sehat di dunia gitu ya. Jadi nggak pernah mengalami sakit. Kalaupun ada Dr. Hussein Haikal dalam kitab Hayat Muhammad, itu hanya menyebutkan Rasul ini demam menjelang ajal. Jadi menjelang ajal, usia beliau kan 63 tahun. Ini sudah mendekati ajal baru terasa badannya agak demam gitu, agak anget-anget gitu. Nggak seperti kita. Terkadang kita kan baru beberapa atau baru belasan tahun saja udah berapa banyak penyakit yang nempel pada diri kita. Nah, mengapa Rasul itu tidak merasa takut dan malah menganjurkan supaya mandi pada waktu malam hari? Nah, ternyata ada apanya? Ada penangkalnya. Hmm. Nah, penangkalnya itu adalah ramuan. Itu ramuan itu sendiri berbentuk doa. Doa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Mu'minun ayat yang 31. Jadi pada saat air dikucurkan di atas kepala kita, maka pada waktu itu dibaca, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dengan cara demikian, karena copy paste agama itu, jadi artinya nggak ada yang terbaik, nggak usah direkayasa gitu ya. Nggak usah direkayasa dalam artian wah, airnya ganti aja dengan air yang hangat, nggak usah dibegitukan gitu. Meskipun bagi orang-orang tertentu secara teknis barangkali amat dibutuhkan gitu. Tinggal melaksanakan dan itu merupakan ajaran utama dari Rasulullah yang diteruskan penjabarannya, pengertiannya oleh yang mulia pengarsahabat. Nah, itu diantaranya gitu ya. Kita pada fase kedua 11 sampai 20 eh,
Ramadan itu yang kita utamakan adalah itu. Jadi kalau pada waktu maghrib paketnya adalah ada paket sholat sunat taubat, maka pada paket sholat sunat malam pun ada yang namanya sholat sunat taubat. Mandi, kemudian sholat sunat syukri wudhu, yang kedua sholat sunat taubat malah gitu ya. Yang ketiga baru melaksanakan sholat sunat hajat dan seterusnya. Dengan cara demikian, eh, apa yang menjadi ucapan kita berbentuk doa saat memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Maka wa balikna Ramadhana kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan ini, maka keberkahan yang bakal muncul yang akan kita peroleh manakala kita tetap melaksanakan satu amaliyah persis seperti apa yang mengandung keberkahan. Itulah memperbanyak membaca istighfar. Hanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Paling tepat baca istighfar itu adalah pada waktu sahur. Demikian yang dapat saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirruhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi